Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran etika profesi. Dan kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu kesehatan di lingkungan kerja. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Setiap hari kalian pasti sering mendengar istilah kata sehat. Nah, apa itu sehat? Sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Jadi, seseorang dikatakan sehat bukan hanya ketika ia terhindar dari penyakit secara fisik saja, melainkan dalam keadaan mental, sosial, psikologis, dan interaksi yang baik di lingkungan sekitarnya. Nah, istilah kesehatan kerja sendiri itu merupakan suatu kondisi atau keadaan para pekerja di mana kondisi jasmani dan rohani dalam keadaan bebas dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Kesehatan kerja merupakan hak dari setiap karyawan dan merupakan kewajiban dari perusahaan atau pemberi kerja untuk memenuhi kesehatan kerja bagi para karyawannya agar produktivitas perusahaan tetap terjaga dengan baik dan pekerja merasa aman berada di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Faktor yang pertama yaitu keturunan. Nah, yang menentukan kesehatan seseorang itu salah satunya adalah penyakit turun-temurun yang bisa saja membuat seseorang memiliki resiko untuk memiliki suatu penyakit tertentu yang memang sudah diderita oleh keturunan-keturunan sebelumnya gitu. Seperti contoh diabetes gitu ya. Seseorang yang punya keturunan penyakit diabetes maka memiliki resiko untuk terkena penyakit tersebut juga. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan seperti apa sih yang bisa mempengaruhi kesehatan kerja? Yaitu lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang terhindar dari berbagai faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit seperti serangga atau kotoran-kotoran lain yang dapat mengundang penyakit-penyakit di lingkungan kerja. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku hidup sehat dapat menghindari adanya gangguan kesehatan kerja. Nah, di sini penting sekali setiap karyawan itu harus memperhatikan apa yang harusnya dilakukan untuk menjaga kesehatannya di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Nah, si pemilik perusahaan atau si pemberi kerja harus memberikan pelayanan kesehatan untuk memenuhi atau memperhatikan kesehatan karyawannya baik sebelum kerja maupun setelah bekerja. Jadi, perusahaan memberikan pelayanan kesehatan secara rutin untuk memeriksakan kesehatan para karyawannya. Jadi sehingga ketika seorang karyawan itu memiliki penyakit dapat diidentifikasi lebih dulu dan dapat diobati secara lebih cepat seperti itu. Oke, untuk pelayanan kesehatan sendiri, contoh nyatanya yang diberikan oleh perusahaan adalah ketika di tahun ini kita semua sama-sama sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19, perusahaan itu memfasilitasi para karyawannya untuk mengecek rapid test secara rutin gitu ya kepada karyawan-karyawannya untuk mengetahui sekiranya ada karyawan yang terkena dampak dari si COVID-19 ini. Nah, ketika nanti ada karyawan yang memiliki hasil reaktif terhadap hasil rapidnya, maka perusahaan juga akan memberikan fasilitas untuk mengadakan tes swab untuk mengetahui apakah karyawan tersebut positif atau negatif COVID-19. Seperti itu. Jadi, perusahaan itu akan mengusahakan bagaimana caranya supaya karyawannya tetap dalam kondisi sehat dan dapat teridentifikasi lebih cepat jika memang ada penyakit-penyakit tertentu yang diderita oleh para karyawannya. Dan itu merupakan jaminan yang diberikan oleh negara yang diatur melalui undang-undang untuk diberikan oleh perusahaan kepada setiap karyawan.
Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap para pekerja di Indonesia ini adalah terdapatnya BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di sini, para perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan para karyawannya ke program tersebut agar suatu saat karyawan yang terdaftar pada program ini mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai jika menderita penyakit akibat kerja atau mengalami kecelakaan kerja. Nah, resiko kecelakaan kerja di sini terhitung dari karyawan pergi dan pulang kerja. Jadi perusahaan akan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada lembaga BPJS Ketenagakerjaan di setiap bulannya, dan itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemberi kerja kepada para pekerja. Selanjutnya adalah fungsi program kesehatan kerja. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi program kesehatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Jadi dengan adanya program kesehatan kerja ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi dan mengetahui sekiranya risiko bahaya apa saja yang terdapat di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Dengan adanya program kesehatan kerja ini, perusahaan dapat menentukan kira-kira rencana dan apa saja yang harus dilakukan di tempat kerja supaya kesehatan kerja dapat tercapai. Yang ketiga, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Nah, dengan adanya program ini, perusahaan itu akan dapat memberikan saran, informasi, dan pelatihan kepada para karyawannya mengenai kesehatan kerja dan alat pelindung diri yang diwajibkan digunakan oleh para pekerja yang memiliki resiko lebih besar di tempat kerja. Yang keempat, memantau kesehatan para pekerja. Dengan adanya program kesehatan kerja ini, karyawan-karyawan itu dapat terpantau kesehatannya secara rutin karena adanya pelayanan kesehatan yang akan diberikan atau difasilitasi oleh perusahaan. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi pekerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Jadi perusahaan yang memiliki program kesehatan kerja memiliki kontribusi atau keterlibatan terhadap proses penyembuhan dari pekerja-pekerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, mengelola P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat. Jadi perusahaan dapat melakukan pertolongan pertama jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh para karyawannya, sehingga pertolongan pertama tersebut dapat menghindari atau mengurangi resiko akibat yang lebih fatal dari adanya kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya adalah hakikat kesehatan kerja. Hakikat kesehatan kerja yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya yang mencakup buruh, karyawan, petani, pegawai negeri, dan sebagainya. Yang kedua, merupakan alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi, kesehatan kerja memiliki fungsi untuk meningkatkan produksi perusahaan dengan adanya efisiensi dan produktivitas yang tercapai karena kesehatan kerja yang terjaga. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bertujuan untuk menjamin kesempurnaan dan kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil produksi. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat. Ruang lingkup K3. Ruang lingkup sendiri adalah hal-hal yang mencakup atau hal-hal yang berkaitan dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini, ruang lingkup K3 yang pertama adalah memelihara lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua, mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan. Yang ketiga, mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari pekerjaan. 4. Memelihara moral dan perilaku pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. 5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. Selanjutnya adalah peranan K3.
Peranan yang pertama, menjamin setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keamanan dan keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Jadi dengan adanya ketiga ini, bukan hanya menjamin karyawan atau pihak manajemen perusahaan saja, tetapi orang-orang atau masyarakat-masyarakat di lingkungan sekitar pekerjaan tersebut. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap sumber produksi bisa dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi ketika adanya K3, maka bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi itu dapat terjamin keberadaannya, dapat terjamin keutuhannya seperti itu, dan akhirnya bisa digunakan dalam produktivitas dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi, jika terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja, maka perusahaan akan terhindar dari berbagai resiko kecelakaan kerja dan penyakit-penyakit yang bisa saja dapat menularkan kepada karyawan-karyawannya, seperti misalnya virus COVID-19 ini. Karena yang seperti kalian ketahui bahwa ketika seseorang pekerja mengalami penyakit, maka tidak akan memiliki produktivitas yang maksimal untuk perusahaan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau menghambat pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan karyawan tersebut, sehingga mungkin saja bisa merugikan perusahaan. Berikut adalah hukum yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja berlaku di setiap tempat kerja yang mencakup 3 unsur pokok, yaitu tenaga kerja, bahaya kerja, dan usaha baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 ini menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha. Jadi bukan hanya membutuhkan peran dari perusahaan saja, melainkan membutuhkan peran dari karyawan tersebut untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerjanya. Yang kedua adalah Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Dalam hal ini menyebutkan bahwa perusahaan yang wajib menerapkan sistem manajemen K3 adalah perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Hukum yang selanjutnya adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Undang-undang ini berisikan tentang bahwa perusahaan yang harus menerapkan P2K3 ini adalah perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih dan tempat kerja di mana perusahaan mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Selanjutnya adalah kebersihan. Kebersihan tidak terlepas dan sangat mempengaruhi kesehatan kerja. Kebersihan perusahaan meliputi kebersihan luar dan kebersihan dalam gedung. Bagian luar gedung mencakup seluruh area ruangan terbuka di luar gedung, terutama halaman dan jalanan. Sementara bagian dalam gedung meliputi lantai, dinding, atap, dan mesin, serta alat untuk bekerja. Dan bagian dalam gedung juga merupakan tempat untuk gudang penyimpan bahan baku. Nah, jika pihak manajemen perusahaan menginginkan tercapainya kesehatan kerja, maka pihak manajemen perusahaan haruslah memperhatikan kebersihan di dalam dan di luar gedung. Dengan melakukan berbagai cara untuk tetap mempertahankan kebersihan tersebut, maka keselamatan dan kesehatan kerja tentunya akan lebih mudah tercapai. Berikutnya adalah segi-segi kebersihan yang meliputi 1. Persediaan air yang baik sesuai dengan syarat-syarat kegunaannya, yaitu air minum untuk mandi dan untuk proses produksi, dan air untuk mengalirkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah industri dibuang dengan melalui tempat khusus. Yang kedua, keadaan WC atau water closet baik. Yang ketiga, pembuangan sampah dan air sampah yang baik. Jadi ada tempat tersendiri untuk pembuangan sampah dan air sampah. Yang keempat,
keadaan gedung dan halaman yang tidak menyebabkan kecelakaan dan ledakan-ledakan. Misalkan ada bahan-bahan yang mudah meledak, itu diletakkan di tempat yang khusus. Yang kelima, keadaan yang tidak menimbulkan bersarangnya nyamuk dan lalat. Misalkan genangan-genangan air yang dapat menimbulkan jentik-jentik nyamuk dan tempat-tempat yang kotor yang dapat mengundang lalat untuk bisa bersarang gitu. Itu kan akan menyebabkan banyaknya sumber-sumber penyakit ya. Maka tetap harus diperhatikan kebersihannya. Anak-anak kalian pasti sering mendengar atau bahkan sering menyebutkan istilah kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, kebersihan itu merupakan syarat utama bagi pekerja agar tetap sehat, karena kesehatan tidak akan tercipta tanpa didahului oleh kebersihan yang terjaga. Nah, dalam pelaksanaan kebersihan itu sendiri tidak memerlukan banyak biaya, dan untuk menjaga kesehatan, semua ruangan hendaknya tetap dalam keadaan bersih. Hal yang harus dijaga kebersihannya yang pertama adalah air minum. Air minum berasal dari sumber yang sehat serta diperiksa secara teratur dan disediakan secara cuma-cuma dekat dengan tempat kerja. Dalam penggunaan wadah air minum, setiap pekerja tidak diperbolehkan memakai gelas yang sama. Jadi tempat minum ini disediakan untuk para pekerja dengan perbandingan untuk tiap-tiap 100 pekerja. Air minum yang bersih menjadikan kita tetap sehat, terutama air putih, dan air yang kotor akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain air minum, yang harus diperhatikan kebersihannya adalah makanan. Para pekerja tidak diperbolehkan makan dalam ruang kerja sebab di tempat-tempat kerja biasanya terdapat bahan-bahan beracun atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Dapur, tempat makan, dan alat-alat untuk keperluan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan. Kalau dalam tempat kerja diadakan kantin makan, kantin itu harus dibuat, dirawat, dan dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan kebersihan. Dan pada saat istirahat, para karyawan harus makan siang di lingkungan pekerjaan dan disediakan ruang makan yang cukup luas sehingga semua pekerja dapat makan sekaligus atau bergelombang. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan makanan diantaranya yang pertama, konsumsi makanan yang bersih dan bergizi tinggi. 2. Makan teratur. Yang ketiga, simpan makanan dengan baik, hindari serangga dan kotoran. Selanjutnya yang keempat, cucilah tangan sebelum makan. Yang kelima, cucilah alat masak atau alat makan sebersih mungkin. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengolahan makanan dengan baik dan benar. Yang harus diperhatikan selanjutnya tentang kebersihan adalah ventilasi dan pendinginan. Menurut Profesor Sutarman bahwa beban panas yang berlebihan dapat menurunkan prestasi kerja. Kenapa? Karena udara panas dan lembab menekan terhadap perkembangan tenaga dan daya cipta seseorang. Udara panas akan membuat pekerja mudah mengantuk, cepat lelah, dan kurang bersemangat, bahkan lebih mudah emosi. Untuk itu, kondisi suhu ideal bagi pekerja ialah udara dengan suhu maksimal 25,6 derajat Celcius dan disarankan untuk setiap perusahaan menggunakan AC atau air conditioner untuk menjaga udara tetap dingin dan meminimalisir suhu udara panas. Untuk mengatasi udara yang panas dan lembab perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat AC, terutama bagi pekerja yang menghendaki ketelitian. Alat ini merupakan keharusan apabila dikehendaki mutu pekerjaan yang tinggi. Yang kedua, mengusahakan udara yang cukup dalam ruang kerja. Hal ini dapat tercapai dengan membuat lubang-lubang udara atau ventilasi yang cukup banyak pada dinding-dinding kamar atau dinding ruangan. Demikian pula, sewaktu bekerja, jendela-jendela dibuka sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, mengatur pakaian kerja yang sebaik-baiknya dipakai oleh para pekerja agar pekerja merasa nyaman dan terhindar dari kondisi suhu tubuh yang panas. Masih berkaitan dengan ventilasi dan pendinginan, suhu efektif atau pendingin udara tergantung dari yang pertama, lajunya perbaikan udara, 2, suhu udara, dan yang terakhir adalah kelembapan. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, maka udara segar dan bersih harus disalurkan ke tempat kerja, sehingga terjadi pergantian udara. Tiap jam pergantian udara berkisar antara 6 kali untuk pekerja yang bekerja secara duduk dan 10 kali untuk pegawai yang bergerak. Dan untuk pegawai yang bekerja di suatu ruangan, sedikitnya mendapat 11,5 meter ruang udara.
Abu, gas, uap, dan asap yang timbul dan disebarkan dalam proses industri harus segera disingkirkan dan jangan dibiarkan menyebar dalam udara di tempat kerja. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi kesehatan di lingkungan kerja pada video pembelajaran etika profesi kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.